Yesus, terima kasih atas berkat dan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Hingga pada saat ini kami dapat merasakan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul malam hari ini di rumah-Mu Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tuhan, berikan kepada kami kekuatan hati agar kami bisa menerima firman-Mu dan bisa menerapkannya di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom Kena. Tabege ma barita di bagasan Bornginon ima di minggu pasak puluaduan dong Trinitatis natar surat sian Matius bindu pasyaon mamukai mana sian ayat 10 sak rodi 26. Lasta jama marsika sore di pangulu boru ni si Jairus uju di hata dope hata odeng tunasida nungaro sada halak nasangap marsomba tu ibana ugut madidok ipe mate burukku ale roma mangapeon tangamu tu ibana asa sumuang mangulu jadi Yesus pada posisiana lau mangjutong ibana dungi tomon maadong sada buru-buru na tamanangon bulanon leleng ni 12 tahun naros siap udina majamar rabu ni ulusna ini tanapan berasan namu ka ulus majamar mau dungi umosor ma Yesus dibereng ma ibana lasnin nama pos maroha maleinang apor samido na pengolokko dungi ipas ma boru-borui olat nina sagombasi asalung salat Yesus lori bagas nina sakali ida ma akwa pamadasi domo jadi di doma lau mahamu aidada namate si beteton namo domdo jadi parekel nasida do ibana asalung ni palau na torpi bot ma ibana ditapu makanana jadi ulang mau ada dungi sarma baritai tunas saluate. Sebelum memulai jamita perginon, adong neng sukun di hita salutna ladong son. Adong do di antara hita nasadarion na sedang mengalami kesulitan, manang adong pergumulan di bagasan nguluna parang adong persaiton. Tentu sudah jolma baik sendak dana remaja dewasa mana pemerintah setiap hari ini ada masalah nagabi permasalahan di son tu dia do hitalau mengaduadu kalau ada masalah di bagasan melutta tu dia do hitalau mengadu-adu kalau ada persaiton di bagasan melutta molotaberen di ayat sadarion ima adong 2 peristiwa. Nah parjolo anak ni si Jairus kepala ibadat amate. Tiki bagi ibana roh Yesus duhutana porsia do ibana mangol do boruku. Jadi roh mana tu Yesus lau idok komatu Yesus bereng ma boruku ngamate jabu. Ape ada pen Yesus tang namate nangodom de molo tapi kiri sedia do dalanda jolma namate boy mangol molo kita memikir secara akal pribadi manusia gak bisa, gak mungkin tapi karena iman itu karena si Jairus tadi memiliki iman yang besar bahwa ketika aku meminta kepada Yesus maka akan diberikan molo taberen musai peristiwa na kedua adong sada boru-boru na 12 tahun leleng na marsait pendarahan. Jadi ibege ibana mamuseng Yesus roh tuhutana. Ijene gimana ma Yesus? Olan majama ujung dijubani malu masaitna. Malu kalau kita pikiri pun sakit 12 tahun. Mungkin
Kita pikir pun 12 tahun lamanya, dokter pun gak ada yang bisa menyembuhkan. Cuma karena hanya menyentuh jubah, dari sekian banyak orang yang berkumpul di situ, bisa aja orang lain yang menyentuh jubahnya itu. Cuma karena iman itu tadi, sentuhan jubah itu berbeda dengan yang lain. Makanya di situ Yesus langsung melihat ke belakang dan langsung mengatakan, tenanglah Enang, kepercayaanmu itulah yang menyelamatkan kau. Dari kisah kedua ini bisa kita ambil sebuah kesimpulan seberapa besar kekuatan iman itu yang sebenarnya. Kita lihat tadi orang yang meninggal hidup kembali, orang yang sakit pendarahan sembuh hanya dengan menyentuh jubah. Mungkin di antara kita banyak yang sepele dengan banyak yang sepele dengan kekuatan iman. Kita menganggap sepele iman. Mungkin untuk zaman sekarang pun orang belum percaya apa yang namanya iman, karena orang berpikir masih itu zaman dulunya, masih berjumpa dengan Yesus, masih bertemu dengan Yesus secara langsung. Jadi seakan-akan iman ini sudah dianggap hal sepele bagi orang-orang saat ini. Makanya dengan Jamita malam ini kita kembali diingatkan kembali dengan kedua kisah tadi, yaitu seberapa besar, sangat luar biasa kekuatan iman itu dalam hidup kita. Karena pernah kita dengar bahwa iman itu sebesar biji sesawi bisa memindahkan sebuah gunung. Itulah keajaiban iman itu. Gimana caranya kita bisa menumbuhkan iman? Itu dengan cara melakukan semua perintah-perintah Tuhan, mengikuti peribadahan, mengikuti semua kegiatan ibadah. Untuk membesarkan, untuk mengembangkan atau menumbuhkan iman dalam diri kita itu tidak gampang. Seperti tadi, ada dua masalah di dalam hidup perempuan tadi. Yang membuat iman ini tumbuh, yaitu semakin banyaknya masalah dalam kita. Maka tadi di awal saya bilang, semua pasti pernah mengalami masalah. Semua pasti pernah mengalami sakit. Semua pasti pernah mengalami pergumulan. Yang jadi permasalahannya, kemana kita pergi untuk mengadu-ngadu kalau kita ada masalah? Kemana kita akan pergi untuk berdoa kalau kalau kita memiliki pergumulan dalam hidup? Ya tentu kita akan berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan yang telah mengutus kita ke dunia ini. Perlu diketahui kita di sini bahwa ketika Tuhan memberikan sebuah masalah dalam hidup kita, itu tidak pernah sebesar kekuatan kita. Dan ketika kita mengalami sebesar apapun masalah itu, sebesar apapun pencobaan itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak tidur. Hanya saja yang ditunggu Tuhan adalah penyembahan dari kita, kesetiaan dari kita. Tuhan ingin melihat sampai sejauh mana manusia bisa setia kepada saya kalau saya kasih ini masalah. Itulah yang dilakukan Tuhan supaya iman kita bisa bertumbuh dan berkembang. Apa yang nalalaman di bagasan Yesus Kristus, sian dua ceritai, adong mas ada pesan idokon jami tahun tuhita di bagasan Morginon ima Porsea dan roh tu Yesus. Wasa idok kosongone mula taberen museng masalah na duon, sebenarnya masalah na berat. Adong na buru-buru na mate, adong na mengalami pendarahan. Mula tak pikirin museng 12 tahun di dalam mengalami penyakit pendarahan. Itu sungguh waktu yang sangat lama. Banyak mungkin obat-obat atau perobatan yang kita lakukan kalau memang selama 12 tahun.
Tetapi perempuan yang mengalami pendarahan tadi tetap setia menunggu kehadiran Tuhan. Begitu didengarnya, Tuhan akan datang ke sini. Dengan iman kepercayaan dia selama 12 tahun ini, dengan kesetiaan dia selama ini kepada Tuhan, dia percaya bahwa dengan menyentuh jubahnya saja dia bisa sehat kembali. Teks ini mengajak kita para inang di tengah-tengah banyak persoalan yang sedang kita hadapi, sebanyak apapun, sebesar apapun persoalan dan pergumulan di dalam hidup kita, Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Tuhan itu tidak pernah hanya memandang dari atas. Tuhan itu juga ikut serta dalam menghadapi sebuah persoalan dalam hidup kita. Tapi dengan satu syarat, kita memiliki iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Tapi kirimu seng waktu 12 tahun, waktu naledeng. Kita pe jok-jok dari tamar said, olah sadari 2 hari ngamarsak. So dia dong Tuhan, ajitian. Seakan-akan kita kayak pernah mau menyerah gitu, padahal masih hanya beberapa hari saja. Kadang ngeluh gitu. Tetapi bisa kita lihat kembali ke ayat ini, yang dimana perempuan sakit pendarahan selama 12 tahun. Seharusnya untuk dari mulai malam ini kita bisa melihat penderitaan, seberapa besar penderitaan si perempuan ini selama 12 tahun menahan sakitnya. Dengan melihat seberapa besar penderitaan itu, kita harus bisa menerapkan dalam hidup kita. Ketika ada pergumulan, ya mungkin kita jalani aja dulu, kita hadapi aja dulu. Dengan kita hadapi, dengan kita lalui aja semua permasalahan dan persoalan ini, tanpa kita sadari Tuhan sudah ikut campur dalam permasalahan kita ini. Walaupun yang mengalami, yang menghadapi masalah ini adalah tubuh kita, tetapi tubuh kita ini tidak akan bisa bergerak menghadapi masalah kalau tidak dibantu oleh Tuhan. Tubuh ini tidak akan bisa kuat kalau tidak ada Tuhan yang menopang. Jadi ketika kita sudah selesai menghadapi sebuah permasalahan, mengalami sebuah persoalan, kita jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Mungkin ada beberapa kita atau di luar sana, ketika dia berhasil melewati sebuah permasalahan yang besar dalam hidupnya, dia membanggakan diri. Seakan-akan, ya ini kekuatanku, ini ketangguhanku, inilah powerku, bisa melewati semua masalah ini. Tapi seorang manusia itu tidak akan sama sekali tidak akan bisa melewati permasalahan itu kalau tidak ikut campur tangan Tuhan. Itulah sebabnya pada malam hari ini kita diajarkan untuk memiliki iman dengan terus setia dan bersandar kepada Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, kita sebagai anak bata jok-jok do tinggi mengalami permasalahan, jok-jok do kita marmumut, jok-jok do kita ngurup-ngurup, jok-jok do kita membanggakan diri sendiri, membenarkan diri sendiri. Sebagai contoh, bahasa gurang permasalahan di bagasan ngelupku, apa yang sering do ibadah, apa yang sering do hubungan, apa yang sering do pertanyaan. Bukan itu yang menjadi patokan kita bebas dari sebuah permasalahan, karena kita masih menganggap karena kita rajin ibadah, rajin ikut pertanyaan, rajin ikut hubungan, rajin ikut kegiatan gereja lainnya,
kita menganggap hidup kita bebas dari sebuah permasalahan. Justru yang membuat kita makin rajin melakukan kegiatan ibadah, semakin besar juga masalah yang akan kita hadapi. Karena dari situ bisa dilihat Tuhan sejauh mana kesetiaan itu ada padaku, sejauh mana kesetiaan itu ada padanya untuk diriku. Maka sering kita dengar seperti yang dikatakan dalam Alkitab, ketika kalian ingin mengikuti aku, pikullah salibku. Itu dalam arti ketika kita ingin mencoba mengikuti Tuhan, kita tidak boleh beranggapan hidup kita ini mulus. Jadi ketika kita mengikuti Tuhan, kita harus sanggup, kita harus mampu menghadapi semua risiko yang ada pada kita, terutama itu permasalahan dalam hidup. Banyak permasalahan, persoalan, sakit yang kita hadapi. Mungkin kita hidup sudah lama. Kalau kita lihat dari umur kita yang dulu, mungkin banyak persoalan atau kesulitan yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kenapa kita masih bisa sampai di sini? Kita harus merenungkan sejauh mana saya bisa melangkah sehingga saya bisa sampai saat ini. Itu tidak terlepas dengan pegangan tangan Tuhan. Itulah yang ingin dilihat Tuhan dari kita, memiliki iman kesetiaan. Maka kita pun diajak untuk terus semangat, untuk terus kuat dalam memperlihatkan kesetiaan kita pada Tuhan. Dimanapun nanti kita berada, kapanpun itu kita berada, ketika masalah itu ada, ketika masalah itu datang, segeralah langsung untuk kembali kepada Tuhan. Karena kembali lagi kita tengok dua peristiwa tadi, ini bukan masalah yang kecil, ini sebuah masalah yang besar. Kenapa saya bilang begitu? Karena masalah yang pertama itu adalah anaknya yang mati. Masalah yang kedua adalah perempuan yang sakit pendarahan. Hanya menyentuh jubah saja, yang perempuan sakit pendarahan itu bisa sembuh. Sebenarnya bukan dari menyentuh jubah itu kesembuhan itu ada. Kalau hanya menyentuh jubah itu, banyak orang yang berkumpul pada saat itu. Banyak orang pada saat itu yang berkumpul lagi ada masalah. Cuma jubah itu mampu menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan itu, karena tadi si perempuan yang sakit pendarahan itu memiliki iman yang kuat dan kesetiaan. Ia percaya 100% bahwa hanya dengan menyentuh jubah itu saja, menyentuh jubah Tuhan, hanya menyentuh ujung jubah itu, aku bisa sembuh. Makanya banyak hal yang akan membuat kita, yang akan mencoba untuk membuat kita jauh daripada Tuhan. Jalan satu-satunya gimana caranya agar kita bisa kuat, agar kita bisa kembali, agar bisa kita setia ke jalan Tuhan. Sebagai ilustrasi Bernginon, ada umat di negara Jepang, ada umat ada prajurit di negara Jepang. Jadi prajurit terkenal bagaimana taat dan setia kepada Tuhan. Di saat tinggi, hidup penibana matu bosda do tuak kadonganna. Au boy mangulu salalemon, au boy jongjong di bagasan salerion ima alani gogonisen tuane. Pada saat itu bosnya sama kawannya tak ketawa.
idokon bos nih mah tu prajurit makin sedia dari foto ho adong Tuhan nih apa ngolup pe terus tuh ada masalah. Jadi prajurit ini oleh sigma adong masih ada tinggi musaya bos non dongan makin neng merencanakan mempermalukan si prajurit tadi dengan cara ada sebuah mobil. Mobilnya ini sudah dibongkar mesinnya. Ya mungkin kalau dalam pikiran kita mobil yang dibongkar mesinnya itu gak akan bisa nyala. Dibuatlah mobil ini di tengah-tengah lapangan. Selesai baris, disuruh bosnya lah prajurit tadi yang percaya sama Tuhan. Coba kamu geser mobil itu yang ada di tengah-tengah lapangan, bawa ke sini. Tanpa berpikir panjang, si prajurit langsung mengiyakan. Oke bos, saya akan lakukan. Bikinlah prajurit itu menghampiri mobil tadi. Di barisan tadi, si bosnya ini sama kawan-kawannya ini sudah bersiap-siap ingin menertawakan dia. Soalnya kan udah direncanakan mobil ini gak ada mesinnya. Tetapi pada saat si prajurit ini masuk ke dalam mobil itu bisa berjalan. Prajurit itu membawa mobil itu di mana yang yang disuruh bosnya tadi ke tempat barisan tadi. Semua terheran-heran, semua terkejut. Dari begitu keluar prajurit ini dilihatnya lah bos sama teman-teman yang tadi nangis. Dibilang bosnya ini lah, sungguh luar biasa Tuhan yang kau sembah selama ini. Sungguh sangat luar biasa Tuhan yang kau agungkan selama ini. Kau telah membuktikan kepada kami sebesar mana mujizat Tuhan itu, ada di tengah-tengah kita. Mulai saat ini kami akan percaya Tuhan itu ada. Bisa kita tangkap dari cerita ini. Kalau kita pikiri kembali, gimana bisa sebuah mobil bisa berjalan tanpa ada mesin. Tetapi si prajurit ini tidak peduli dengan hal itu. Ia tetap mengandalkan Tuhan di setiap perjalanan hidupnya. Dia tetap setia, dia tetap mengandalkan Tuhan apapun yang ia akan kerjakan. Dan ketika ia menghampiri mobil itu, mujizat itu ada. Mobil itu pun bisa berjalan kembali. Itulah yang diajarkan kepada kita untuk malam hari ini adalah memiliki iman yang kuat. Kita imani saja apa yang akan kita lakukan dengan cara mengandalkan Tuhan. Semua dan apapun yang mungkin kalau kita pikir itu mustahil, itu akan mungkin bagi kita ketika kita berjalan seiringan setia kepada Tuhan. Sebesar itulah kekuatan iman yang ada pada cerita ini. Iman bisa mengubah segalanya. Iman bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketika iman itu sudah mulai tumbuh di dalam hati kita masing-masing, jangan pernah untuk membiarkan iman itu diam begitu saja dalam hati kita. Kita harus mengembangkan iman itu, kita harus meningkatkan kualitas iman itu, kita harus menumbuhkan iman itu. Dengan cara apa tadi? Tetap setia kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan, tetap memohon agar diberi petunjuk kepada Tuhan. Jadi itulah yang disampaikan kepada kita dengan membaca ayat ini. Kita bisa belajar ada dua peristiwa
Dari dua peristiwa ini kita harus mengambil sebuah kesimpulan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Ketika kita menyumbangkan semua hidup kita kepada Tuhan, yakin dan percaya Tuhan tidak akan mengabaikan itu semua. Tuhan akan membantu kita, Tuhan akan menuntun kita, bagaimanapun perjalanan hidup kita, bagaimanapun kondisi kehidupan kita untuk saat ini. Jadi untuk menutup Jabita malam hari ini, ada ungkapan yang menyatakan bahwa BPJS itu kepanjangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dari mulai malam hari ini kita ganti kepanjangan BPJS itu adalah berharap pada Yesus saja. Amin.